Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan modul pendidikan Pancasila. Saya sebagai dosen pengampu modul ini, saya akan menguraikan materi-materi apa saja yang akan dibahas pada perkuliahan ini. Nah, di sini modul yang kita bahas, modul yang sudah ditulis oleh para penulis. Saya akan coba mengulas penjelasannya satu persatu. Nah, diawali di sini ada pengantar pendidikan Pancasila yang akan kita bahas nanti, yaitu tentang masalah konsep dan urgensi pendidikan Pancasila, alasan diperlukan pendidikan Pancasila, sumber historis, sosiologis, politik, dan yuridis. Di mana di bab 1 ini nanti mahasiswa akan mendapatkan penjelasan tentang pentingnya Pancasila untuk generasi milenial. Karena Pancasila ini menjadi fondasi dasar bagi kehidupan warga negara. Tanpa adanya Pancasila, maka kita tidak tahu seperti apa kita menjadi warga negara yang baik. Dan di bab ini pun juga kita akan menjelaskan, atau saya akan menjelaskan tentang masalah sumber historis, di mana Pancasila memiliki sejarah yang cukup panjang, yaitu diawali oleh penggagas utamanya, yaitu dari Muhammad Hatta, Soekarno, yang menggagas Pancasila sebagai sumber utama untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Nah, bab kedua, ini kita akan membahas tentang masalah dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila, di mana pembahasan ini akan menguraikan tentang permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan pada pendidikan Pancasila, di mana pendidikan Pancasila harus bisa membaca situasi dari masa ke masa, dan kita sebagai warga negara Indonesia juga harus meluruskan niat kita untuk menjadi warga negara yang baik. Tentunya adanya dinamika perkembangan masa ke masa, ya kita harus melandaskan kehidupan kita ini berdasarkan Pancasila. Memang saat ini zaman globalisasi, tetapi harus benar-benar bisa menyatukan suatu dinamika yang baik agar Pancasila tetap berdiri kokoh. Yang berikutnya, yaitu bab 3, akan menjelaskan tentang masalah Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, di mana konsep dasar urgensi Pancasila dalam arus sejarah, kita harus mengetahui bahwa Pancasila memiliki sejarah yang panjang. 5 Pancasila yang sudah kita ketahui saat ini tentu membentuk formasi 5 sila ini tidak mudah. Banyak
pendapat yang berbeda, tetapi pendapat-pendapat ini ya akhirnya dijadikan satu pendapat yang menjadikan Pancasila terbentuk menjadi 5 Pancasila. 5 sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia. Tentu kita harus menghargai tentang masalah sejarah bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu tentang masalah mempertanyakan keberadaan Pancasila dalam sejarah, yaitu ada di bab 4, di mana sejarah Indonesia tentu Pancasila selalu ada untuk warga negara Indonesia. Tanpa adanya Pancasila maka tidak akan tercipta persatuan dan kesatuan. Tanpa Pancasila maka tidak akan terbentuk rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan adanya arus sejarah yang cukup panjang, penjajahan-penjajahan yang dilakukan oleh kolonial Belanda, ya tetap Pancasila menjadi pondasi utama untuk bisa menyatukan warga negara Indonesia dan bisa memenangkan Indonesia sebagai negara yang baik dan menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kekompakan secara menyeluruh. Yang kelima tentang masalah Pancasila sebagai dasar negara. Tentu ini adalah bagian dari fondasi dasar negara Indonesia yang harus melandaskan prinsip utamanya menggunakan Pancasila. Apapun birokrasinya, apapun kebijakannya, tetap harus ada fondasi Pancasila sebagai landasan utama. Karena Pancasila memang terbentuk ya untuk rakyat dan harus dimanfaatkan oleh rakyat, sehingga negara tidak boleh egois ketika mengambil kebijakan, harus berpihak pada rakyat, harus rakyat yang menjadikan hak untuk memilih suatu kebijakan. Dengan adanya itu maka akan tercipta kesatuan bangsa Indonesia lebih baik. Bab ke-6 akan membahas tentang masalah esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Ini adalah faktor penting, yaitu kita harus bisa mengetahui tentang masalah aspek yuridis, historis, sosiologis, politis sebagai dasar negara Indonesia. Aspek yuridis tentu kita harus bisa mengetahui legalitas Pancasila terbentuk. Tentu adanya pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadikan landasan Pancasila terbentuk secara utuh. Tentu aspek sosiologis Pancasila juga harus bisa memberikan rasa kemanusiaan yang bisa memberikan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Aspek politis pun juga sama, harus bisa berkiblat pada prinsip dasar Pancasila. Jangan ada unsur kapitalisme dalam menjalankan kegiatan politik. Yang berikutnya, bab 7 akan membahas tentang masalah Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi adalah bagian dari cara negara memberikan persepsi sebagai satu kesatuan
akan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh rakyatnya. Tentu ideologi ini harus berlandaskan Pancasila. Jadi Pancasila menjadi ideologi utama untuk negara, khususnya negara Indonesia. Dan tentu ideologi di negara lain berbeda. Maka dari itu Pancasila harus benar-benar utuh menjadikan ideologi negara Indonesia menjadi ideologi yang berbeda dengan negara yang lain. Sekalipun ada ideologi yang berbeda, tetap harus menyatakan atau bisa memberikan satu kesatuan ideologi Pancasila menjadi ideologi yang terbaik. Yang selanjutnya yaitu bab 7 akan membahas esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ini lanjutan dari bab sebelumnya, yaitu makna Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa negara harus bisa mengartikan tentang masalah Pancasila ketika membentuk birokrasi kenegaraan, ide-ide kenegaraan, harus bisa memaknai Pancasila pada setiap elemen-elemen kebijakan di setiap kenegaraan. Alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Tentu, lagi-lagi Pancasila menjadi sumber utama yang harus dijadikan sebagai filsafat negara, agar bisa memberikan rasa keutuhan kenegaraan untuk rakyat Indonesia. Jadi memang harus menjadikan Pancasila itu sebagai kebijakan negara yang utuh. Bab 9 kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Bahwa Pancasila tidak hanya sebagai fondasi utama, fondasi kebijakan, tetapi adanya yang namanya sistem filsafat. Pancasila ini memang terbentuk dari filosofi-filosofi yang dikemukakan oleh para ahli, dan tentu Pancasila ini memiliki makna yang umum. Makna umum ini pastinya akan bisa mengimplementasikan ke makna-makna yang lebih khusus. Jadi sistem filsafat pada Pancasila ini mengandung makna yang bisa memberikan aspek yang baik ketika ada kajian-kajian filosofi-filosofi pada perubahan kondisi di negara Indonesia. Yang selanjutnya bab 10 yaitu tentang masalah filsafat Pancasila sebagai genetivus, objektivus, subjektivus, historis, sosiologis, dan politis. Tentu Pancasila ini filosofinya ya sebagai genetivus, yaitu semua generasi harus bisa menjadikan Pancasila sebagai landasan utama dalam kehidupan. Tidak memandang muda, tua, kaya, miskin, semuanya harus melandaskan prinsip Pancasila. Yang berikutnya objektivus, yaitu objek dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kenegaraan juga harus melandaskan prinsip dasar Pancasila. Harus ada rasa keamanan, kenyamanan untuk rakyat. Yang berikutnya sebagai subjektivus, yaitu pelaku dalam membuat kebijakan pun juga harus subjektif. Tidak ada keserakahan dalam menjalankan atau memutuskan suatu perkara. Harus subjektif ya, supaya kenegaraan ini bisa utuh dinikmati oleh rakyat. Yang berikutnya sebagai historis dan sosiologis serta adanya unsur politis. Itu yang menjadikan Pancasila sebagai dasar kenegaraan yang baik.
bab 11 akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem etika. Tentu etika ini adalah etika yang harus dibangun oleh masyarakat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tentu saling membutuhkan, dan kita sebagai warga negara Indonesia membutuhkan satu dengan yang lainnya, harus membutuhkan etika yang baik dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kita sebagai warga negara Indonesia. Etika terhadap sesama teman, etika pada orang tua, etika terhadap mitra bisnis, ya kepada guru, ya jadi semuanya harus kita jaga etika kita. Tentu etika ini harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Yang berikutnya yaitu urgensi dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Ini penjelasan dari bab 11, penekanannya yaitu etika yang dijalankan oleh Indonesia harus benar-benar bersumber dari Pancasila. Memang zaman saat sekarang ini informasi-informasi sudah banyak diakses melalui media sosial. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pihak luar Indonesia tentu tampil juga di media sosial. Kita sebagai warga negara Indonesia juga harus bijak dalam mengambil suatu kesimpulan ketika melihat etika yang tidak etis, jangan kita tiru. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menjadikan Pancasila sebagai etika yang menjadi tameng kita ketika ada isu-isu kebijakan-kebijakan yang menyimpang, harus bisa meluruskan secara mandiri agar etika kita ini bisa terbangun dengan baik. Yang berikutnya yaitu di bab 13 tentang masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Tentu ini adalah bagian penting ya bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Ilmu pasti memiliki sifat dinamis. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa mengembangkan keilmuan, dan tentu ilmu yang kita berikan kepada orang lain ya harus berdasarkan nilai Pancasila. Jangan kita memberikan ilmu yang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat, seperti ilmu mencuri, ilmu sihir yang bisa merusak kondisi negara Indonesia. Ilmu-ilmu ini yang harus kita hindari. Kita berikan ilmu-ilmu yang memberikan manfaat untuk mengembangkan potensi rakyat di Indonesia. Tentu ilmu ini menjadi ilmu yang baik yang menjadi landasan kita menjalankan kegiatan kita sebagai masyarakat di Indonesia. Dan tentu bicara masalah ilmu, sudah banyak media-media sosial yang memberikan curahan-curahan ilmu. Tetapi kita harus bijak dalam mengambil suatu tindakan untuk mendapatkan ilmu. Sekalipun banyak atau diberikan kebebasan kita mendapatkan ilmu, kita harus memfilter ilmu mana yang bisa bermanfaat bagi kita, yang berlandaskan pada prinsip Pancasila. Ilmu inilah yang harus kita dapatkan, yang harus kita ambil, yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan adanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang
berlandaskan atas asas Pancasila akan memberikan kenyamanan pada kehidupan kita dan juga akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pertumbuhan kebaikan-kebaikan yang lain di negara Indonesia. Bab yang terakhir yaitu akan membahas tentang masalah dinamika, esensi, dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Tentu ini adalah bagian dari penjelasan bab 13 bahwa yang namanya ilmu ini tidak statis, tetapi ilmu ini dinamis. Tentu adanya dinamika ilmu yang ada dari masa ke masa, tentu kita harus bijak pada ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita berikan kepada masyarakat. Jangan kita salah mengambil kebijakan, salah mengambil keputusan ketika kita menyebarkan ilmu. Boleh saja kita menyebarkan ilmu dan tidak ada larangannya, tetapi harus ada batasan-batasan yang harus kita lakukan ketika kita memberikan ilmu. Negara kita adalah negara hukum, tentu memiliki regulasi-regulasi ketika ada pelanggaran hukum, akan ada undang-undang yang akan kita kenakan, yang akan kita dapatkan ketika kita dijadikan suatu saksi dalam pelanggaran hukum. Jadi ilmu yang kita kembangkan pun harus ilmu yang positif. Ilmu yang bisa memberikan suatu kebangkitan negara Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sehingga esensi Pancasila akan mengental ketika kita mengembangkan ilmu yang berlandaskan Pancasila, yaitu ilmu tentang ketuhanan yang Maha Esa, yaitu di mana kita harus yakin bahwa kegiatan kita pasti selalu diawasi oleh Tuhan. Siapa Tuhan kita? Tentu adanya perbedaan keyakinan. Dan kita harus berkiblat bahwa esensi kita bekerja pasti akan dinilai oleh Tuhan kita. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu ilmu yang akan kita kembangkan harus bisa memberikan perubahan pada warga negara Indonesia supaya bisa memiliki etika yang baik, memiliki etika supaya masyarakat Indonesia itu bisa lebih adil dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Perubahan-perubahan ini yang akhirnya bisa menjadikan manusia atau masyarakat Indonesia itu bisa lebih baik lagi. Yang berikutnya yaitu sila ketiga persatuan Indonesia. Tentu ini adalah sila yang harus bisa kita jaga untuk bisa menjadikan negara kita ini sekalipun kita memiliki perbedaan suku, ras, ya tetap harus bisa bersatu. Apapun kondisinya kita harus bersatu. Jadi ilmu yang harus kita kembangkan pun juga harus bisa menjaga rasa persatuan di negara Indonesia. Tidak ada bully, tidak ada pembicaraan-pembicaraan yang negatif, itu yang harus kita kembangkan. Yang sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Ilmu yang kita kembangkan dalam sila keempat tentu harus kita upayakan ketika ada permasalahan-permasalahan harus kita jalankan dengan cara musyawarah. Cara musyawarah ini adalah cara yang dibenarkan dalam Pancasila. Jangan kita mengambil kebijakan secara sepihak, ya karena kebijakan yang dilakukan secara sepihak akan mendatangkan permasalahan. Harus kita musyawarahkan secara demokrasi
dan harus diputuskan berdasarkan hasil dari musyawarah yang kita dapatkan. Sila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang harus bisa memberikan keadilan untuk masyarakat kita. Jangan ada yang dihakimi, jangan ada yang ditindas, jangan ada yang dibully. Tentu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa menciptakan rasa persatuan, keadilan kita ini bisa menjadi lebih kokoh lagi. Intinya dari pembelajaran kita ini di pendidikan Pancasila kita harus bisa membentuk karakter pribadi kita ini menjadi lebih baik lagi yang harus berlandaskan filosofi Pancasila. Apapun kegiatannya, apapun kondisinya, apapun perubahannya, apapun semua aspek permasalahan-permasalahan, pengembangan-pengembangan ilmu, pendidikan ataupun yang lainnya tentu harus berlandaskan Pancasila. Karena Pancasila ini menjadi tonggak dasar di negara Indonesia saat ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran singkat 14 modul pada pertemuan ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.